Dah, yuk kita sebelum mulai pelajaran kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami mulai pelajaran agama Tuhan. Oh Tuhan, kiranya anak-anak kami mengikuti pelajaran ini Tuhan. Apa yang kami berikan kepada anak-anak kami ini Tuhan berguna bagi mereka dan menambah pengetahuan anak-anak kami Tuhan. Ya Tuhan, seluruh doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami alaskan demi putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Dah, kita akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Kalian kan udah punya catatannya kan? Di situ simpel sekali ya. Jadi kita akan mengulaskan secara ini ya. Demokrasi, kasih Allah dalam nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yaitu apa? Demos yang artinya rakyat, kratos yaitu kekuasaan. Demokrasi, kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat atau melalui perwakilannya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan suatu negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara tersebut. Negara Indonesia yaitu menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila yang sesuai dasar negara Kesatuan RI, yaitu demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah rakyat mufakat berdasarkan UUD 45. Dengan sistem demokrasi Pancasila, seluruh rakyat bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mengambil keputusan. Demokrasi mengharuskan warganya turut berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan untuk merumuskan, untuk memenuhi ketentuan hukum, contoh dalam pemilu atau pemilihan-pemilihan yang lain ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan dalam hal Alkitab, karena pada waktu itu di dalam Alkitab di sini pada zamannya Samuel, kita ingat Samuel adalah hakim di Israel kan, karena mereka sudah tua ya. Dulu hakim-hakim yang jadi pemimpinnya. Maka bangsa Israel menentukan pemilihan dengan cara memberi pendapat yang diwakili oleh kaum tua-tua atau kepala kaum keluarga masing-masing pada waktu itu. Ketika Samuel udah tua ya, dia mengangkat kedua anaknya laki-laki, yaitu Yoel dan Abia, untuk jadi hakim di Betseba sebagai pemimpin Israel. Tapi ternyata kedua anak ini tidak hidup seperti Samuel atau ayahnya. Ia mengejar laba, menerima suap, berlaku tidak adil. Hal inilah yang mendorong tua-tua bangsa Israel mereka pergi menghadap kepada Samuel, mengajukan permohonan sebagai seorang raja, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Allah mendengar suatu permohonan tua-tua Israel. Atas persetujuan Allah, diangkatlah raja pertama yaitu Saul, yaitu untuk memerintah bangsa Israel. Pemilihan raja Israel pertama ini dilakukan dengan cara undian atas persetujuan dan berlangsung di hadapan mereka. Demokrasi berjalan dengan benar dapat menjadi salah satu cara dan wadah mewujudkan kasih Allah kepada semua manusia. Semua manusia dapat kesempatan yang sama, yaitu untuk turut merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan hukum yang berlaku. Menghayati kehidupan demokrasi sebagai wujud kasih Allah yang B ya, kepada semua orang, yaitu merupakan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dengan benar.
Hidup demokrasi terrelasi dengan cara 1. Menerima, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menerima, mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Yang berikutnya, menjunjung tinggi kesederhanaan dan martabat manusia. Mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sampai di sini udah jelas? Jelas, Bu. Ada yang belum ini? Jelas, Bu. Coba, apa itu demokrasi? Ada yang mau ini menjawab? Bu, saya dulu, Bu. Boleh gak? Iya, ya. Ini udah di-record apa belum, Bu? Udah. Oh, udah. Oke, Bu. Apa itu demokrasi? Apa itu demokrasi? Kamu nggak pegang catatan kamu di buku toh? Pegang, Bu, demokrasi, Bu. Ya, apa itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Ya. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Atau dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi yang berasal dari rakyat dan oleh rakyat. Ya, jadi udah tahu maksudnya kan? Udah, Bu. Ya. Sampai di sini Ibu akan ada tugas dari kamu. Kamu tulis. Udah? Ya, tugasnya. Udah siap belum? Iya, udah siap, Bu. Coba jelaskan proses pemilu. Proses pemilu di Indonesia. Contohnya pemilihan presiden, kamu jelaskan. Nanti kamu tulis di buku itu ya. Iya, Bu. Ya. Ya. Ada yang belum ini? Belum, Bu, dikit lagi, Bu. Enggak, ntar 5 tahun. Di screenshotnya. Oh, enggak. Kan itu rekam langsung tuh. Oh, ini. Ya dah, pelajaran hari ini kita akan akhiri ya. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Allah kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Pelajaran yang telah kami terima pada hari ini Tuhan, supaya menjadi berkat dan menambah pengetahuan kami. Demikian anak-anak kami juga yang telah mengikuti pelajaran ini Tuhan. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kiranya berkati anak-anak kami, sehingga mereka bisa melanjutkan pelajaran untuk berikutnya dan diberikan kekuatan, kesehatan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, seluruh doa ini Tuhan kami serahkan demi putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Dah, makasih ya. Udah. Udah. Oke, Bu. Ya, Ya, hormati yang- Fernando. Oke, Bu. Yuk, sama-sama. Bye-bye, Bu. Yuk, baik-baik. Makasih, Bu. Yuk. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Udah, Bu. Makasih.